Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sertai kami di masa pandemi ini. Kami masih bisa semangat belajar, kami masih sehat, dan kami bisa kembali lagi di dalam proses pembelajaran dalam via daring. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ke-18, yaitu bertekun dalam ibadah. Sekali lagi bab ke-18, yaitu bertekun dalam ibadah. Bacaan Alkitab kita ada di Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ke-5 dan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tetapi pada hari ini kita akan lebih lagi fokus kepada Yosua 24 ayat 13 sampai 15 saja untuk bacaan Alkitab kita untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kalian dapat menyimaknya di Alkitab kalian masing-masing atau dapat melihat di slide PowerPoint yang Mister berikan. Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 15. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah kepada nenek moyangmu dan telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu kepada beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan hari ini dan khususnya di ayat ke-15 ini sangat mengingatkan kita bahwa kita harus bertekun dalam ibadah. Nah, ini adalah kitab dari Yosua ya, kisah dari Yosua, yaitu pengganti Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Yosua ini dia berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika sudah merebut tanah Kanaan ya, atau merebut tanah perjanjian. Bangsa Israel ini mulai hidup ya, bisa dikatakan mulai sembarangan ya. Ketika hidupnya sudah jaya, ketika hidupnya sudah bagus, ketika hidupnya sudah berkemenangan, bahkan dapat merebut kota-kota, hidup mereka mulai sembarangan dan mereka lupa Tuhan. Tetapi Yosua mengingatkan kembali lagi, di mana kalau kamu ingin menyembah kepada Tuhan yang sudah menolong kita dari Mesir, sudah menolong kita dari perbudakan di Mesir, bahkan bisa lepas dari bangsa Mesir, bahkan di dalam perjalanan dari bangsa Israel mungkin di padang gurun ya, mereka sudah mengalami begitu banyak ujian, cobaan, tetapi di mana bangsa Israel mengalami banyak pertolongan Tuhan. Salah satunya yaitu bangsa Israel dituntun di dalam tiang awan, tiang api di dalam perjalanannya di padang pasir, bahkan mendapatkan banyak sekali mujizat yang Tuhan tolong dalam bangsa Israel. Bahkan lebih lagi mereka dapat menempati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, dan mereka bisa mengalahkan tanah Kanaan atau bangsa yang besar, dan Tuhan menyertai hidupnya bahkan sampai mereka sukses. Tetapi dalam kehidupannya bangsa Israel mulai jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya tadi Yosua mengingatkan kembali lagi kepada bangsa Israel, kalau kamu ingin menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah, yang dulunya menolong kamu, atau kamu menyembah kepada Tuhan orang Amori, maksudnya Tuhan yang lain yang kamu kalahkan, atau Tuhan yang bukan yang Tuhan yang menolongmu. Tetapi jawab Yosua di dalam dirinya, kalau kamu mau menyembah itu terserah. Yang penting aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan sikap ketekunan di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Kalau kita fokus kita kepada Tuhan Yesus, ya berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Bahwa sampai mengatakan bahwa kalau
dia sudah sukses dan dia lupa Tuhan, oke lah terserah. Tapi yang jelas mau di dalam suka maupun di dalam duka maupun di masa pandemi yang seperti ini dengan kondisi yang mungkin sepertinya seolah-olah tidak ada harapan ya, bahwa kita tetap kondisi yang terpuruk seperti ini, mungkin kita tidak mendapatkan hal yang layak atau mungkin seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan, kok sekolah masih online terus dan sebagainya. Tetapi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Dia mengalami yang mungkin kondisi enak, kondisi yang enggak enak, dia tetap menyembah kepada Tuhan, dia tetap tekun dalam beribadah. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini, saatnya kita mau bangun hidup kita. Apakah kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan walaupun di masa pandemi seperti ini, walaupun sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya tidak ada pertolongan? Apakah kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap tekun dalam ibadah kepada Tuhan? Nah, untuk lebih lagi mendalami materi kita di bab ke-18 bertekun dalam ibadah, mari kita mau mengenal isi hati Allah, yaitu di poin ke A ya. Poin hanya pertama saja di bab ke-18 ini, di mana kita belajar untuk mengenal isi hati Allah. Karena apa? Ketika kita mengenal isi hati Allah, kita benar-benar dapat lebih lagi bertekun dalam ibadah. Mau kondisi yang gak enak sekalipun, mau kondisi kita mengalami masalah, tekanan hidup, bahkan orang tua kalian yang mungkin bekerja keras di masa pandemi seperti ini, apakah kalian benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah? Ketika kita belajar mengenal isi hati Allah. Nah, kita akan masuk di poin pertama, yaitu mengenal isi hati Allah. Kalau kita menyimak ya atau melihat dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai ke 2, di mana Paulus menasihati jemaat agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Jadi ini yang dirindukan Tuhan, bahwa ketika kita memberikan persembahan kita, salah satunya di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam ketekunan kita dalam beribadah kepada Tuhan ya, bagaimana hidup kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah bukan berbicara soal hari Minggu saja, tetapi dari hari Senin sampai Minggu, bahkan berulang-ulang, every day, every time, dan sebagainya, kita tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jadi mari hari ini kita lebih lagi mengenal isi hati Allah, atau mengenal isi hati Tuhan di dalam setiap kerinduan kita masing-masing dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita belajar bahwa ibadah menurut Prof. Dr. J.L.C. Abineo menunjukkan bahwa kata ibadah dalam perjanjian baru itu dari istilah bahasa Yunani ya, ada 3. Ini perhatikan bahwa Profesor Dr. Abineo ini menunjukkan kata ibadah ini dalam bahasa Yunani, adalah istilah bahasa Yunani ada 3. Yang pertama itu liturgia. Ini bisa dilihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Kata ibadah di dalam bahasa Yunani yaitu liturgia. Nah, apa maksudnya? Bahwa ini menunjuk kepada beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita itu fokusnya kepada Allah. Tujuan kita kepada Allah. Liturgia. Yang kedua, kata ibadah ini dalam bahasa istilah atau Yunani yaitu latreia. Ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Tadi Mister sudah singgung ya, bahwa ibadah ini bukan mencakup tentang ya memuji Tuhan, menyanyi Tuhan, menyanyi, mendengarkan firman, tetapi mempersembahkan seluruh tubuh. Ini kata ibadah. Jadi ya berarti ini berbicara soal ibadah itu ya every time. Ibadah itu ya every day. Bagaimana setiap hari, setiap waktu kita memberikan hidup kita, tubuh kita itu ya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau berkata-kata yang baik, kalau mau bertingkah laku ya baik. Ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan ya kita belajar minta ampun sama Tuhan. Yuk memperbaiki setiap kehidupan kita. Lebih lagi yang namanya manusia masih pasti jatuh gagal dalam dosa. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita harus bertekun dalam ibadah, ya kita harus sungguh-sungguh, harus lebih lagi memperbaiki hidup kita di dalam kehidupan ini, baik perkataan, baik perbuatan kita. Ya step by step bahwa kita harus lebih baik lagi. Yang ketiga, kata ibadah istilah Yunaninya yaitu tereskeia, di mana
ibadah bukan hanya memuji Tuhan tadi ya di poin ke A, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan saja cuman memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita baik perkataan kita, hidup kita yang menjaga kekudusan dan sebagainya, tetapi yang ketiga ini lebih kepada pelayanan kepada orang-orang dalam kesusahan. Jadi ini action kita, ini perbuatan kita. Kita sudah menjaga hidup kita. Jadi yang pertama tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua kita sudah menjaga hidup kita tetap kudus, supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, baik perkataan kita maupun perbuatan kita. Tetapi yang ketiga, ya kita menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu di dalam pelayanan kita kepada orang-orang yang susah. Jadi action kita, perbuatan kita, pengaruh kita kepada orang lain. Kita dapat mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, tapi kita juga mengasihi sesama kita di dalam kehidupan. Jadi seimbang ya. Jadi sesama juga baik, pelayanannya baik, dia kepada Tuhan juga baik, di dalam dirinya juga tadi sudah baik, letreia. Nah, ketika hal ini dimana kita mau belajar apakah kita bertekun dalam ibadah kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lebih lagi dimana kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, baik di dalam kekudusan kita, baik di dalam perbuatan kita, dan lebih lagi bagaimana kita dapat melayani orang-orang yang di dalam kesusahan. Mungkin kalian masih anak-anak ya, masih remaja, kalian mungkin gak banyak uang, mungkin belum bisa bekerja. Mungkin salah satunya apa? Ya mendoakan mereka atau memberi semangat kepada teman-teman kita yang dalam kesusahan. Itu bagian dimana kalian sudah tereskeia, dimana pelayanan kepada orang-orang yang susah. Mungkin kalian belum punya dapat menolong teman-teman kalian yang mungkin di dalam kondisi yang susah dan sebagainya ya. Di masa pandemi seperti ini kebanyakan ada orang tua, beberapa teman kalian yang mungkin nggak bisa membayar SPP atau mungkin nggak sanggup dan sebagainya, atau mereka dalam kesusahan, bahkan di masa pandemi seperti ini mereka makan aja susah dan sebagainya. Nah, salah satunya kita mungkin kalian mungkin yang masih pelajar belum bisa membantu secara materi karena mungkin kalian nggak bekerja. Salah satunya apa? Ya memberi semangat mereka, memberi dorongan, atau mungkin menolong mereka, atau mungkin banyak sekali contoh-contoh yang lain. Jadi tanpa harus kalian memberi materi, tetapi melalui doa, melalui motivasi, semangat kepada teman-teman kalian, ya itu yang kalian bisa lakukan. Atau mungkin menolong, mungkin sama-sama belajar kalau mereka nggak punya buku, nggak punya LKS dan sebagainya. Ini kan salah satu di mana kalian mempraktekkan firman Tuhan, yaitu tereskeia tadi. Yang kedua, jangan lupa juga tetap menjaga kekudusan atau menjaga mempersembahkan seluruh tubuh kita, supaya di dalam kehidupan kini kita tetap terus bertekun di dalam ibadah. Nah, itu poin yang mengenal isi hati Allah. Jadi bagaimana hidup kita senantiasa tetap terus ada di dalam perkenan Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya di poin ke-18 ini, bahwa ibadah adalah kerelaan dan kesadaran yang hendaknya tiap pribadi manusia mempersembahkan diri kita, tubuh kita sebagai korban hidup kepada Allah. Bahwa tubuh kita itu meliputi pikiran, jadi pikirkan sesuatu yang baik, yang benar. Firman Tuhan katakan, pikirkan semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap dengar, semua yang patut dipuji. Nah, pikirkan itu, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif, apalagi gosip, apalagi memikirkan, oh nanti teman saya seperti ini ya, atau mungkin kalau mister ya sebagai dalam keluarga, apakah ini pasti seperti ini. Jangan memikirkan hal yang negatif, pikirkan hal yang positif. Jadi fokusnya kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Oh, yang kedua, perkataan kita pasti ya, apapun jadi perkataan kita, apakah perkataan kita itu melemahkan orang lain, atau justru menghina orang lain, atau justru memberi semangat. Nah, ini belajar. Atau perkataan kita justru membuat mereka semakin lagi semangat untuk belajar, atau mungkin semakin mengenal Tuhan lebih lagi, atau justru membuat mereka semakin kecewa, marah sama kita dan sebagainya. Kita belajar. Namanya manusia, ketika kita marah pasti mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, tapi kita terus belajar dalam perkataan kita, dimana juga bukan hanya pikiran, perkataan, tetapi perbuatan. Pasti ya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik every time, every day dalam kehidupan ini, yuk lakukan di dalam perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan.
Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu hendaklah tiap orang yang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Karena di masa pandemi seperti ini pasti ada jalan pintas yang kita lakukan, apalagi malas belajar ya kalian sebagai pelajar. Harusnya kalian lebih lagi, jangan sama kepada mereka-mereka yang orang-orang dunia atau orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka malas belajar dan sebagainya, tapi harusnya kalian menjadi berkat, menjadi dampak. Harusnya kalian lebih lagi semangat belajar di masa pandemi ini. Jangan sampai kendor belajarnya. Buktikan bahwa kalian anak Tuhan yang rajin, yang tetap terus tekun dalam beribadah. Ya, lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, setiap pribadi harus merelakan dirinya dan membiarkan Allah mengubah melalui rohnya. Saya percaya dalam kehidupan ini Mister pun percaya dan Mister pun terus belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita diproses, kita dibentuk di dalam setiap perjuangan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah di sekolah, di mana lingkungan sekolah kita berada, bahkan di lingkungan masyarakat yang ada, kita dibentuk, kita semakin serupa dengan Tuhan, supaya kita senantiasa tetap terus tekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita mau belajar kepada Yosua tadi bahwa kita berkata, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, baik pikiran, perkataan kita, bahkan perbuatan kita kepada Tuhan, dan lebih lagi bagaimana kita dapat melayani kepada orang-orang yang susah. Itu yang dapat Mister berikan di poin ke bab ke-18 ini. Mari kita sama-sama membangun diri kita lebih baik lagi kepada Tuhan. Ibadah juga merupakan persekutuan pikiran, hati, dan jiwa antara umat dan Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah tidak terbatas sebagai pujian saja atau pelayanan firman Tuhan saja, tetapi meliputi lewat sikap hidup kita. Kalau kalian ingat Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kalian sebagai anak membantu orang tua, ya lakukan itu bukan hanya kepada anak dan orang tua, tapi lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kalian sebagai pelajar, ya bukan karena ingin dapat ranking atau ingin ya lulus atau ingin dapat nilai yang baik di sekolah, tapi lakukan itu seolah-olah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pesannya. Mister pun terus belajar. Masa pandemi seperti ini dengan kesibukan Mister mau belajar semaksimal mungkin untuk mengajar kalian. Walaupun mungkin capek, ngantuk dan sebagainya, tapi Mister mau berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saja yang dapat Mister berikan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan kalian dapat WA atau kepada Mister Hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Itu sebabnya kalau nanti misalnya ada kesulitan atau kurang jelas di dalam materi ketika Mister tadi sampaikan, kalian dapat WA atau bertanya kepada Mister ya. Telepon juga boleh. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini atau pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tadi kita sudah awali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan sertai kami apapun yang kami pelajari di hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan rema dalam setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami pelajari bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, itu saja. Kalau lagi tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.